Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini telah memberikan berbagai kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan berbagai ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqamah di dalam melaksanakan berbagai kebajikan, dan di dalam meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa iman dan Islam, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dijemput oleh para malaikat, kemudian kita nanti dimasukkan ke alam barzakh, dan di sana semoga kita merasakan kenikmatan di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh pengikutnya, termasuk kita semua yang sekarang tengah berada di Masjid Fathul Ummah, juga keluarga kita, baik yang sudah meninggalkan kita semua maupun yang masih ada bersama kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita pagi ini akan melanjutkan pembahasan akidah. Yang kitab kita gunakan adalah karya Ibnu Taimiyah, yang mudah-mudahan kita semua bisa semakin kokoh, semakin kuat akidah kita lewat kajian akidah ini. Sekarang kita masuk kepada bab isbatul wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan isbatul wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala itu? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, menyifati dirinya, menjelaskan salah satu karakter yang akan dibahas oleh kita, bahwa Allah itu berwajah. Ayat Al-Quran menegaskan yang akan kita bahas, yang menunjukkan Allah itu berwajah. Allah itu memiliki wajah. Tetapi yang harus kita camkan di dalam hati kita, yang harus dijadikan satu pegangan, sebuah keyakinan yang ada di dalam diri kita, bahwa wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan wajah semua makhluknya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang bisa menyerupai, tidak ada yang serupa
kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai halnya, di dalam berbagai keadaannya, tidak akan ada. Jadi ketika kita berbicara tentang nanti ayat yang pertama, di sini hanya ada 2 ayat padahal banyak, tapi ini ayat yang paling bertepatan dan substansinya terkuat, terdekat kepada pembahasan ini. Misalnya yang pertama yang terdapat di dalam surah Ar-Rahman ayat 27, kita sudah hafal insyaallah surat Ar-Rahman, dan Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhun. Apa yang dimaksud dengan wajah? Jadi kita harus tahu dulu wajah. Jadi kalau ingin mendefinisikan misalnya di sini wajhun, wajah, maka kita harus lari pertama tentu kepada kamus yang disusun, bukan menerjemahkan tetapi menyusun kamus bahasa Arab dengan eksplanasi, dengan penjelasan bahasa Arab juga. Lalu kemana lagi kalau kita mau melihat penjelasan wajhun, kata wajah? Tentu kalau ini ada di dalam ayat Al-Quran, kita melihat kitab-kitab tafsir. Dan kalau kita sedang berbicara fikih, di mana kita pun di dalam Al-Quran kita sudah hafal ayat tentang wudu. Di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wujuh jamak dari wajhun. Nah, apa yang dimaksud dengan wajah itu? Ini termasuk di dalam fikih. Jadi para ulama mendefinisikan wajah itu termasuk batas yang harus dibasuh ketika wudhu itu, ini wajah manusia. Yaitu ketika kita berhadapan dengan orang lain dan bagian yang terlihat itulah tentu melihatnya dari dekat. Dan bagian yang terlihat itulah itu yang disebut dengan wajah. Jadi kalau kita berhadapan-hadapan maka akan terlihat oleh kita batas dari atas di mana tumbuhnya rambut, ya. Sebab kalau yang tumbuh rambut ke sana itu bukan wajah. Dalam bahasa Al-Qur'an itu adalah kepala, ya. Nah, jadi mulai yang tumbuh rambut kelihatan oleh kita, bahkan telinga ini kelihatan oleh kita. Teman kita yang ada di hadapan kita telinganya kelihatan. Maka ketika membasuh wajah ketika kita wudu, bagian telinga itu bagian belakangnya harus kita basahi. Bagian belakang jadi ke sini, nah ini ke belakang, ya. Nanti lain lagi ketika kita setelah mengusap rambut, kemudian kita telinga itu ke bagian dalam. Jadi kelihatan. Ke bawahnya sampai ke dagu kelihatan. Bagian yang tidak kelihatan tidak usah. Itu bukan wajah. Misalnya bagian sininya, apakah kelihatannya itu karena memang dagunya tidak ada jenggotnya, atau kelihatannya itu bagaimana? Jadi kalau ada jenggot yang kelihatan itu oleh teman kita yang dari hadapan, itu adalah wajah. Maka harus dibasuh juga. Jadi kalau yang punya jenggot panjang sampai misalnya 1 meter, ya, kemudian kita berwudu, maka itu bagian dari wajah, maka harus dibasuh. Ya, harus dibasuh. Tidak boleh bagian atasnya aja. Maka jarang yang memelihara jenggot terlalu panjang karena memang akan menyulitkan. Dan kalau tidak terbasahi itu tidak akan membuat bahwa wudunya itu menjadi sah. Jadi harus dibasahi. Maka biasanya pendek-pendek saja sebagai hiasan. Wajah. Nah, jamaah rahimakumullah, nanti di alam akhirat, jadi wajah Allah itu punya wajah, tapi jangan dibayangkan wajahnya apakah kayak wajah perempuan atau kayak wajah laki-laki. Tidak boleh.
Tidak boleh. Apakah wajah Allah itu misalnya matanya 2, 3, 4 atau 5 dan seterusnya? Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh membayang-bayangkan, menghayal-hayalkan, merenung-renungkan tentang wajah Allah Subhanahu wa taala, sebab tadi laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang sama. Yang harus kita yakini bahwa Allah itu punya wajah. Ibnu Taimiyah mengatakan, nanti itu orang-orang yang beriman ketika sudah berada di surga, tidak ada kerinduannya yang paling tinggi kecuali ingin segera melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23 dikatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, nanti di surga itu berseri-seri, saling melempar senyum, gembira. Tidak ada kegembiraan yang bisa menandingi kegembiraan nanti orang-orang yang beriman di surga dibandingkan kegembiraan siapapun dan dimanapun. Jika sekarang di dunia kita pernah gembira karena anak diwisuda, kita gembira karena anak sudah menikah, kita gembira karena kita sudah punya cucu, dan seterusnya, itu tidak akan seberapa dibandingkan dengan kegembiraan berseri-seri kebahagiaannya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya semuanya, di surga berseri-seri. Lalu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ila rabbiha nazirah, melihat Tuhannya. Di situ melihat Tuhannya. Ibnu Taimiyah sampai menjelaskan, nanti ketika di surga orang-orang yang beriman melihat Allah itu tidak akan ada yang kesulitan melihatnya. Sekarang di dunia ini, jangankan manusia yang sudah meninggal semuanya dibangkitkan dan orang yang beriman masuk ke dalam surga jumlahnya yang demikian banyak, baru misalnya ratusan ribu orang saja datang ke stadion GBLA, kemudian misalnya ke situ ada menteri datang, semua orang tidak akan bisa melihat dengan mudah kepada menteri yang mau dilihatnya, berdesak-desakan. Kata Ibnu Taimiyah, orang-orang yang beriman beramal soleh nanti di akhirat di surga untuk melihat Allah itu tidak akan ada kesulitan. Semuanya akan melihat dengan jelas. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti orang-orang yang beriman di surga itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala bagaikan melihat bulan purnama. Ini disesuaikan dengan daya pandang manusia. Semua, kalau sekarang semua manusia di seantero dunia ini, ketika bulan purnama, kemudian semua melihat bulan purnama, maka tidak akan ada yang kesulitan. Semuanya bisa melihat. Baru di situ saja kita sudah terbersit di dalam pikiran kita betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha agung. Mungkin ada bapak atau ibu di sini yang sudah pernah keliling ke beberapa negara. Bagaimana ketika kita melihat bulan purnama? Jadi ketika di Cibiru saya melihat bulan purnama, oh seperti itu. Saya waktu di Australia kuliah melihat bulan purnama seperti itu juga. Di Amerika seperti itu juga. Pernah ke Inggris melihat bulan purnama seperti itu juga. Coba, kalau kita menyimpan sebuah benda, kita yang menyimpannya. Di sini disimpan misalnya sebuah benda kelereng. Kelerengnya tidak besar, ukuran kecil. Kemudian semuanya disuruh melihat. Barangkali tidak akan semua bisa melihat, apalagi yang jauh dari sana.
menunjukkan keterbatasan kita di alam dunia ini dan menunjukkan kita kelemahan kita yang membuat benda itu sehingga dipandang, dilihat bisa bergantung kepada jarak. Allah Maha Agung. Lihat bulan purnama. Kemudian coba kita perhatikan, ini soal dunia ini, bola dunia ini. Kita dari Cibiru memandang ke sebelah sana, oh langit itu seperti begitu saja. Berada di belakang gunung yang dilihat. Kemudian kita berangkat ke yang agak jauh. Misalnya kita pergi ke Bali, melihat langit itu seperti begitu juga. Allahu Akbar, kecuali itu yang bisa kita katakan, Allah itu Maha Agung. Nah, kembali bahwa Allah itu berwajah. Tetapi jamaah rahimakumullah, ini harus tahu juga kita. Jadi ketika para ulama menafsirkan tentang wajah Allah, ya, ketika menafsirkan wajah Allah, ada para ulama yang mengatakan memang wajhullah itu adalah wajah Allah, bahwa di situ itu menunjukkan makna hakiki, makna hakikat wajah Allah. Memang wajah Allah, cuman wajah Allah itu berbeda dengan wajah manusia. Satu. Ada kelompok yang lain yang mengatakan yang dimaksud dengan wayabqa wajhu rabbika itu ay zatullah, yaitu zat Allah. Mengapa zat Allah tapi digunakan kata wajhun, wajah? Jamaah rahimakumullah, kalau kita belajar ilmu tata bahasa Arab, apalagi ilmu sastranya, ada yang disebut dengan ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Menurut ilmu balaghah, ayat seperti ini, wa yabqa wajhu rabbika, itu disebut dengan majaz mursal. Majaz mursal itu maksudnya Allah mengatakan wajah itu mimbabi itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Maksudnya menyebutkan wajah, tapi maksudnya yang sesungguhnya bukan hanya wajah, tetapi keseluruhan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Logiskah kita menyebutkan wajah untuk menyebutkan zat atau menyebutkan seseorang? Logis, karena wajah itu bagian yang paling gampang dikenal dan terbuka. Jadi kalau kita misalnya menyebutkan Bapak Ketua DKM Fathul Ummah, maka yang terbayangkan wajahnya. Karena wajah itulah yang sering kita lihat. Wajah manusia, wajah binatang yang kita pelihara, itulah yang sering kita lihat. Jadi sekali lagi, ada yang memaknai wajah itu secara hakiki, hakikat, yaitu wajah. Ada juga yang memaknai secara majazi, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang kuat? Dua-duanya sama berdalil, berargumen. Karena apa? Karena ayat Al-Quran dan hadis pun menjelaskan. Dalam hadis yang lain dikatakan, tidak ada kegembiraan yang paling tinggi bagi orang-orang yang beriman kecuali bertemu dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti akan bertemu dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa yabqa wajhu rabbika. Jadi kalau kita lihat ayat sebelumnya, ya, ayat yang ke-26, di situ dijelaskan bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, apakah yang bentuk cair ataupun keras, atau gabungan dari benda cair dan benda keras, semuanya akan musnah. Semuanya dalam saat tertentu akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika, yang tinggal, yang kekal, yang abadi hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di situ dikatakan zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan diterjemahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan musnah dan yang kekal dan abadi adalah wajah Allah. Nah, itu tidak tepat. Makanya penggunaan wajah makna hakiki dengan makna majazi dua-duanya tepat. Jadi kalau kita mengatakan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala nanti akan musnah kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Semua orang-orang yang beriman dan beramal soleh di surga berseri-seri dan lebih gembira ketika melihat wajah Allah. Wajah kelihatan, wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada yang bertanya, Pak Ustadz, nanti di surga itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu ketika bertemu dengan Allah, apakah hanya melihat wajahnya saja atau totalitas dari zat Allah Subhanahu wa taala? Para ulama yang menjawab, ada yang mengatakan hanya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan totalitas zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling banyak pendapat yang paling kuat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pemaknaan wajah juga secara hakiki sehingga tepat. Ya barakallahu, di dunia ini tidak akan ada yang bisa melihat wajah Allah. Walaupun seorang wali, walaupun seorang nabi, walaupun seorang rasul, tidak akan ada yang bisa. Dan ini menunjukkan kebenaran yang luar biasa ketika seorang nabi yang ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, aku ini mau berdakwah supaya keyakinan saya ini tentang dirimu ini kokoh dan kuat. Coba sebentar saja engkau menjelma. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu tidak akan mampu. Sekarang coba lihat aja gunung itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat gunung itu kemudian tidak mampu melihat. Sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba ya Allah tunjukkan dirimu itu. Tidak mampu. Dan itu menunjukkan kebenaran bahwa Allah itu ada. Dengan seketika merespon keinginan, kemudian ternyata tidak berdaya. Jangankan melihat Allah, melihat gunung, tempat di mana berdialog dia dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak mampu. Ini keyakinan kita semua tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Jangan pernah ada yang meragukan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Ya ma'rifatullah. Wa yabqu wajhu rabbika, lihat oleh kita, dzul jalali wal ikram. Allah itu yang memiliki kebesaran. Allah itu yang memiliki kemuliaan. Allah itu yang maha mendengar. Allah itu yang maha melihat. Ibnu Taimiyah sampai menggambarkan begini ketika mengatakan bahwa Allah itu maha melihat. Allah itu maha tahu. Andaikan, kata Ibnu Taimiyah, di tengah malam gelap gulita disimpan sebuah batu yang hitam kelam. Kemudian di atas batu itu ada semut hitam yang berjalan. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melihat batu dan semutnya, tapi Allah akan melihat bekas kaki-kaki semut itu. Siapa yang bisa di antara kita? Tidak ada. Di tengah malam yang gelap gulita, jangankan melihat semut hitam, melihat batu hitam pun kita tidak akan mampu, kecuali dengan meraba, merasakannya. Allah itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal dan abadi. Ada yang bertanya begini, Pak Ustadz, Allah itu kekal dan abadi. Manusia sebagai makhluknya dan makhluk yang lainnya itu semuanya akan hancur.
Kapan itu kehancuran itu akan terjadi? Bukankah nanti manusia setelah diwafatkan semuanya, dunia ini hancur, yang disebut dengan kiamat? Dalam Al-Quran digambarkan, kemudian semua manusia akan dibangkitkan kembali. Kemudian semua manusia masuk ke sebuah tempat yang disebut dengan alam mahsyar. Kemudian di alam mahsyar itu akan ditimbang amal perbuatan mana yang paling berat. Apakah lebih berat ke amal solehnya atau ke amal salahnya? Dikumpulkan manusia, maka dikatakan di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum wazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yudhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Nanti setelah tadi proses penimbangan amal, maka oleh Allah Subhanahu wa taala manusia akan dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang kafir. Orang yang kafir itu akan digiring oleh para malaikat masuk ke mana? Masuk ke dalam neraka. Penjaga neraka akan mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum wa yudhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah tidak ada di antara kalian utusan Allah Subhanahu wa taala dari kelompok kalian yang membacakan ayat-ayat kami dan memberikan tentang kejadian ini? Apa jawab mereka? Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Menyerah di situ. Ya ada. Ustadz juga ada di sekitar kita. Tapi saya waktu itu tidak tertarik. Jadi menerima, tidak bisa menolak. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Mereka mengatakan benar dan hak dan ini yang paling tepat bahwa keputusan azab Allah bagi orang-orang yang kafir. Jadi orang yang kafir itu menyebut kafir nanti di akhirat itu terhadap dirinya sendiri. Maka aneh sekarang kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh mengatakan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dengan istilah kafir. Aneh. Mereka di akhirat akan mengaku dirinya sebagai kafir. Bahkan Allah pun menyerunya, qul ya ayyuhal kafirun. Kita jangan mengatakan orang kafir, non muslim saja katanya. Kenapa harus demikian? Kita mengubah identitas yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata penjaga, kemudian kata penjaga neraka itu? Qila duhulu abwaaba jahannam. Kalian sekarang masuklah ke pintu neraka jahannam. Khalidina fiha, untuk selama-lamanya. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Ini adalah balasan terjelek bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi orang yang tidak beriman itu mutakabbirin, dikatakan orang yang menyombongkan diri. Digiringkan oleh malaikat. Namanya digiringkan, kawasan giringkan domba atau munding atau sapi. Tapi orang-orang yang bertakwa dikatakan dalam ayat berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bertakwa dihantarkan oleh para malaikat. Orang kafir mah digiringkan, orang yang bertakwa dihantarkan. Dengan wajah-wajah yang berseri diantarkan semuanya. Kemana? Ke pintu surga. Dan begitu dekat ke pintu surga, malaikat penjaga surga
mengatakan dengan kata-kata yang sangat berbeda dengan yang dikatakan oleh para penjaga neraka. Apa kata para malaikat penjaga surga? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat datang, welcome ke surga ini. Kau akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa. Masuk dan kau tinggal untuk selama-lamanya. Apa jawaban orang yang beriman? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Menjawab langsung orang-orang yang bertakwa, mudah-mudahan kita di dalamnya bersama-sama menjawab alhamdulillahirabbil alamin. Ini kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dimasukkan ke surga, kata-kata yang diucapkan orang bertakwa itu alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kita sekarang di dunia dapat kenikmatan sedikit apapun, sekecil apapun, respon dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Para istri, jadi kalau para suaminya datang dari kantor atau dari mana-mana bawa oleh-oleh sekecil apapun oleh-oleh itu, katakan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Suamiku, aku terima oleh-olehnya. Jangan sampai begini, pulang dari Sumedang bawa oleh-oleh tahu Sumedang, mah ini oleh-olehnya, belum mengatakan apa-apa, oleh-oleh diambil, tangan dikenakan ke dalam tahu, tahunya sudah dingin. Apa? Tahunya sudah dingin. Jangan, langsung katakan dulu alhamdulillahirabbil alamin. Logikanya tidak jalan kalau ada seorang istri, suaminya bawa tahu dari Sumedang, kemudian ingin masih panas sampai datang ke komplek ini, kan tidak jalan. Jadi terima dengan apa adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada makanan, ada sajian, kita sebagai seorang suami, istri sudah lelah menyiapkannya, mengurus anak kita. Terkadang ada cucu kita juga di rumah, disajikanlah makanan di meja. Kemudian karena saking sibuknya pakai dengan ngurus incu misalnya, tiba-tiba sayur udah dimasukin garam, kemudian perasaan istri kita itu belum memasukkan garam, dimasukkan lagi pangset pan eta sayur, disimpan asin kacida pangset namanya, disimpan di meja makan, kemudian kita makan. Begitu ngambil kemudian dicoba, walah asin teh. Istri kita bertanya, Pak bagaimana sayurnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mah lezat sekali, lezat. Itu bohong yang dibolehkan, Pak. Bohong yang dibolehkan. Tidak boleh jujur. Ari mama kumaha ieu teh nyayur teh. Pan urang teh rumah tangga teh geus 40 tahun, can bisa nyayur acan. Ieu mani asin ngadelsin kieu. Tidak boleh keluar kata-kata itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji makanan, puji orang yang menyajikan, puji yang memasaknya. Bahkan andaikan yang memasaknya itu adalah pembantu, kita yang di rumah yang disajikan di situ karena ibu lagi sibuk, kebetulan yang memasak pembantu, kepada pembantu, Bi ini siapa yang masak sayur? Bibi, alhamdulillahirabbil alamin, Bi masakan Bibi enak sekali. Puji, jangan kita jujur untuk menyakiti orang lain. Itu yang dibolehkan. Upayakan tidak ada kata-kata kita itu yang menyakiti orang lain sedikit pun. Datang bawa oleh-oleh misalnya apakah anak kita atau cucu kita ke rumah. Kemudian kita makan. Komo makanlah sambil belewek, tapi komentarna kita tahu teh menitiis jang. Ulah. Ieu teh kunaon, ieu teh baso teh asa kurang uyah tapi belewekan sampai habis. Tah eta teh ceuk orang Sunda mah dipoyok dilebok. Teu meunang eta teh nu sok moyok ngalebok teh eta teh karakter orang yang akhlaknya jelek.
Puji saja makanan, semuanya yang ada depan kita puji. Jangan pernah memoyok, jangan pernah menghina apa yang di hadapan kita. Makanan jangan. Jadi nanti kalau kita sering menghina makanan, hadirin hadirat rahimakumullah, harus diketahui. Kata para ulama sufi, kalau kita menghina makanan, yang paling dekat menghina orang yang membuat makanan itu siapa? Istri kita atau mungkin pembantu kita. Tapi lebih jauhnya sama dengan menghina orang yang zat yang menciptakan orang-orang yang membuat makanan ini. Siapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menghina sayuran buatan istri kita sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah menciptakan istri yang tidak bisa bikin sayur? Kakak bisa seperti mengatakan demikian. Menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan selalu alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Seperti ahli surga begitu masuk wa qalu alhamdulillahirabbil alamin, mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi shadaqa wa'dahu. Allah itu yang sudah menepati janjinya. Sekarang kan di dunia kita sudah tahu dari para ulama, dari para ustadz, janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah masuk ke dalam surga. Nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Bahkan Allah memberikan kebebasan kepada kami untuk menempati setiap tempat yang ada di surga. Tentu yang ada pada batas kita bebas, tidak seperti sekarang di kapling. Nanti di akhirat itu, di surga itu bebas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini kebahagiaan ahli surga. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qalu alhamdulillahi rabbil alamin. Semua ahli surga melihat para malaikat berada di sekeliling arsy, semuanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat makhluknya yang bernama manusia yang di dunia beriman beramal soleh, sekarang sudah berada di surga, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita yang bahagia, tapi para malaikat pun bahagia yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu semua. Ya ma'rimakumullah, yang di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu, jadi satu senada dengan yang tadi, halikun, akan rusak, akan hancur, illa wajhah, kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang tadi, Pak Ustadz, kapan akan hancurnya itu? Kapan akan hilangnya itu? Bukankah ahli surga khalidina fiha abada? Ahli surga itu akan berada di surga itu khalidina fiha, kekal, abada, untuk selamanya, abada. Ahli neraka pun orang-orang yang kafir. Orang kafir dimasukkan ke neraka, tidak akan diangkat ke surga, tidak. Orang kafir karena tidak ada iman. Tapi orang yang mukmin, orang yang beriman, banyak dosa waktu di dunia, dimasukkan ke dalam neraka. Karena waktu ditimbang 51% itu adalah amal jahatnya, 49% amal solehnya. Jadi timbangan berat ke amal jahatnya, masuk dulu ke neraka. Nanti setelah habis dosa akan diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Itu orang yang beriman. Maka beruntunglah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah bersujud syukur. Kita diciptakan oleh Allah menjadi orang yang beriman, dan nanti janji Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa mencapainya. Amin ya rabbal alamin. Kapan akan terjadi
tidak satu orang pun di antara para ulama termasuk utusan-utusan Nabi yang bisa menjawab. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Selamanya di surga terbayang, jamaah rahimakumullah. Sekarang kita di dunia, kita merasakan sebagai orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari orang lain kalau kita melihatnya ke bawah. Kita punya kendaraan, kita punya rumah, anak kita sudah menikah, anak kita sudah punya rumah, anak kita sudah punya pekerjaan, cucu kita kemudian dilahirkan, sudah sekolah, ternyata masih kecil sudah hafal juz amma padahal baru kelas 1 SD misalnya. Kita senang, kita bahagia. Kebahagiaan ini terbatas. Jarang yang sampai 100 tahun usia. Sebab life expectancy orang Indonesia itu masih di bawah 70 tahun. Ya. Harapan hidup orang Indonesia di bawah 70 tahun. Jadi kalau sekarang, alhamdulillah bapak-bapak di sini saya lihat ini pasti kebanyakan sudah di atas 70 tahun. Ini karunia Allah. Dari mana bapak, ibu harus tahu? Di dalam surah Nuh, coba lihat. Kalau manusia itu beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, ada dua hal untuk di dunia yang akan diberikan kepada orang-orang itu. Apa? Yang pertama, usianya panjang dan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi bapak-bapak walaupun harus kaki dipanjangkan ke masjid tidak apa-apa, duduk tidak sila tidak apa-apa. Jangan ada alasan kenapa Pak tidak ke masjid. Sekarang kan ada kajian. Aduh, abdi matas dekiat sila tidak wajib. Kedepankan saja bebas. Lebih bagus kita memanjangkan kaki ke depan di masjid daripada di rumah. Satu, dipanjangkan umur, dan umur panjangnya itu ibadah. Subuh-subuh sudah berada di masjid, kuat kemudian tinggal di masjid. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, berbagai urusan di dunianya akan dimudahkan. Lancar urusan teh, puga anak kawas tadi teh menikah, punya pekerjaan, sudah punya rumah, kemudian sudah punya anak jadi cucu kita bahagia melihatnya lancar. Ibu bapak kan tidak sedikit ada orang punya anak perempuan sudah 40 tahun belum menikah. Itu jadi pikiran bagi orang tuanya. Ada anak, ada juga orang lain yang anaknya sudah menikah, tapi eta salakina hese neangan pagawean. Di modalan ieu lain gagal deui, di modalan pindah ka itu keur maju kalak hayang pindah kana perusahaan sejen hejotihan ceuk orang Sunda mah. Tidak akan terjadi kepada orang yang beriman, beramal soleh. Hal seperti demikian, insya Allah semua urusannya akan diselesaikan dan nanti di akhirat masuk surga. Ya mahrimakumullah, sudah tiba saatnya untuk sholat sunat kita. Sampai di sini saja, semoga ada manfaatnya. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, izin bertanya. Ya, silakan. Mau tanya, kalau seandainya di akhirat itu orang yang hilang ingatan, apakah dihisab dan sementara ditempatannya di mana? Orang yang hilang ingatan. Hilang ingatan. Ya, ya itu ditempatannya di mana dan apakah mereka turun bisa atau gimana? Ya. Terima kasih, pertanyaan bagus. Dalam hadis dikatakan rufi al-qalam an salasin. Kewajiban agama itu diangkat dari 3 kelompok manusia. Ya. Salah satunya adalah orang yang gila sampai dia sembuh. Jadi kalau dia gila, di dalam keadaan gila kemudian dia meninggal, itu kata para ulama
Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama berarti ada ulama kelompok yang lain, dihukumi sama dengan anak yang wafat sebelum balik, belum terkena hitom dari hukum, masuklah ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Ada kelompok ulama yang mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak beramal soleh dan dia juga tidak melakukan pelanggaran karena memang akalnya hilang. Maka akan ditempatkan pi manzilatun bainal manzilatain, di satu tempat di antara surga dan neraka. Tetapi pendapat yang lebih kuat, jumhurul ulama min ahli sunnah, orang yang wafat dalam keadaan gila itu akan dimasukkan ke dalam surga, dihukumi sama dengan orang yang belum usia balik kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan hadis. Terima kasih. Masih ada? Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dijelaskan tadi oleh Bapak Ustadz bahwa tidak seorang pun di dunia ini akan bisa melihat wajah Allah. Yang saya ingin tanyakan, waktu Nabi Muhammad Isra ke langit menjemput sholat itu, apakah Nabi Muhammad bisa melihat wajah Allah atau bagaimana? Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus. Jadi Nabi Muhammad SAW di dalam hadis sahih ketika Isra Mi'raj itu bertemu dengan para nabi, dengan nabi itu langsung bertemu, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam hadis sahih dari belakang hijab. Jadi Nabi Muhammad tidak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dialog terjadi antara Nabi Muhammad dengan Allah, tapi ada tabir penghalang. Itu menurut hadis yang paling sahih. Oke, ada lagi? Mangga. Oh, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua kelompok yang pernah saya ketahui dalam penjelasan tadi tentang wajah Allah. Yang pertama adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi mereka disebut ke surat Al-Qiyamah 23. Kemudian satu lagi kelompok yang Mu'tazilah. Mu'tazilah ini yang menolak tentang adanya karena mereka menggunakan dalil kaku. Yang saya tanyakan, ada dua kelompok ini memang para ulama juga mengakui ada dua kelompok ini. Bagaimana perjalanan Ustaz mengenai kelompok ini, karena dengan akidah ini jangan sampai terjadi perbedaan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa. Di mata kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kita sebagai pengikutnya dan kelompok terbesar di dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk tokohnya itu adalah Ibnu Taimiyah, dihadapkan dengan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu i'tajala ya'tazilu i'tijalan, memisahkan diri. Dilihat sejarahnya, munculnya kelompok Mu'tazilah itu karena tidak senang telah terjadi konflik di antara umat Islam waktu itu, kelompok Ali bin Abi Thalib, yang kemudian sekarang muncul kelompoknya adalah orang-orang Syiah yang dominan di Iran. Mereka orang-orang paling berani, lebih berani. Siapa yang berani dengan menghadapi Amerika kecuali Iran? Ahlus Sunnah wal Jamaah konflik. Di situ ada perang yang disebut perang Jamal, ya, konflik. Kemudian ada orang tidak senang dengan dua kelompok ini, keluarlah dari kelompok itu, disebut kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu membangun pemikiran tentang akidah, dan kebanyakan dari pemikiran mereka itu
bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah dalam persepsi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ditanya apakah yang paling benar adalah Ahlus Sunnah atau Mu'tazilah, maka Ahlus Sunnah jumlahnya demikian besar. Jadi salah satu cara menentukan kebenaran itu lihat sejarah, mana kelompok yang besar. Di dalam kelompok pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih relevan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hindari kita untuk berpegang teguh kepada pemikiran Mu'tazilah. Walaupun ada sisi positif dari pemikiran Mu'tazilah, yaitu ketika menggunakan logika sehingga menciptakan kemajuan-kemajuan terutama di dalam perkembangan science and technology. Ada sisi positif, tapi sisi negatifnya lebih besar. Pilihlah yang lebih besar manfaatnya, yaitu pemikiran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sebagai pengikutnya. Masih ada? Bangga. Waalaikumsalam. Kalau tadi yang dikatakan Ustaz terkait dengan kafir dan muslim ya, yang masuk ke dalam neraka ke dalam surga. Jadi kalau tidak salah di surat Al-A'raf ya. Al-A'raf betul. Al-A'raf. Ya, ada. Ya, kelompok ini ada di antara surga dan neraka yang Ustaznya kalau nggak salah. Nah, mereka itu akan dimasukkan kemana dan kapan gitu ya, sejak orang-orang kafir sudah masuk ke neraka dan orang-orang muslim masuk ke dalam surga. Terima kasih. Al-A'raf itu suatu nama tempat di surga. Jadi Ashabul A'raf itu mereka yang akan menempati tempat itu. Nah, jadi di antara penduduk surga semuanya nanti akan ada yang menempati tempat itu. Jadi nanti di surga berdasarkan ayat Al-Quran dan As-Sunnah itu ada kelas-kelasnya ya. Para nabi tentu berada pada kelas tertinggi, para solihin berada pada kelas berikutnya. Orang mukmin yang sangat taat apalagi sampai mencapai derajat kewalian akan berada di atasnya. Kemudian nanti akan ada di antara kita pun yang menempati tempat-tempat yang berbeda, tetapi satu sama lain bisa saling mengunjungi. Bahkan sampai ada yang bertanya begini, Pak Ustadz, nanti apakah bisa terjadi istri dengan suami itu berada di tempat yang berbeda? Kalau untuk itu jawabannya tidak. Istri dan suami itu nanti akan bersama-sama. Di surga ada bidadari, ibu-ibu tidak usah cemburu kepada bidadari, tidak usah khawatir bahwa suami ibu nanti akan lebih tertarik kepada bidadari. Tidak. Jadi yang akan menjadi ratu dari bidadari itu adalah ibu sendiri. Ibu wafat sekarang misalnya sudah tua, nanti di surga akan menjadi lebih cantik daripada bidadari yang surga nanti itu. Mudah semuanya. Bidadari-bidadari yang ada itu menjadi pelayan saja. Kita, istri kita dilayani oleh bidadari-bidadari itu. Jadi Ashabul A'raf itu adalah tempat yang akan memang kelompok manusia yang akan menempati tempat itu, dan para ulama banyak membincangkan tentang itu karena ada keistimewaan tertentu. Terima kasih. Masih ada? Kalau tidak ada sepertinya sudah cukup ya, sudah jam 6:20, bisa disimpan untuk pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah kita mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, bisa bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.